Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Salahkah menjadi kaya? Kita baca satu ayat dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-23 dan yang ke-24. Ketika melihat bahwa ia menjadi amat sedih, berkatalah Yesus, "Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Ada banyak orang bertanya, salahkah menjadi orang yang kaya? Ini sering pertanyaan kita dengar. Bukankah Yesus mengatakan bahwa orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga? Yesus pernah mengatakan ini. Apabila kita tidak memahami perkataan Yesus ini, banyak orang takut menjadi kaya. Sebab apa? Sebab Yesus mengatakan orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Saya mau katakan pada kesempatan ini, Yesus tidak melarang kita menjadi kaya. Justru Yesus pernah berkata, "Aku rela menjadi miskin supaya engkau menjadi kaya." Dia menginginkan hati kita tidak melekat pada kekayaan. Yesus bukan melarang kita menjadi kaya, tetapi Yesus mau supaya kita tidak melekatkan hati kita pada kekayaan. Itu maksud daripada Yesus. Kita lihat Abraham dan Ayub. Ini dua tokoh Alkitab yang kaya raya dan disertai oleh Tuhan. Walaupun mereka kaya raya, tetapi hati mereka terbukti tidak terikat pada harta kekayaan mereka, melainkan hati mereka terpikat atau terikat kepada pribadi Allah. Orang kaya dalam cerita ini bertemu Yesus. Orang kaya yang bertemu dengan Yesus ini sangat melekat hatinya dengan kekayaannya. Terbukti ketika Yesus memintanya untuk menjual segala miliknya dan membagi-bagikannya kepada orang miskin, si orang kaya ini menjadi sedih hatinya karena banyak hartanya. Saya mau katakan, sebenarnya dalam cerita ini Yesus menguji si orang kaya ini dan berkata, "Jual segala milikmu dan bagikanlah kepada orang-orang miskin." Segala segala milik. Apakah demikian? Lalu kalau dia menjual segala miliknya dan membagikan kepada orang miskin, lalu dia punya apa? Yesus tahu itu. Jadi Yesus mengatakan itu bukan berarti ingin mengambil semua apa yang ada pada dia dan memberikan kepada orang miskin. Yesus hanya ingin menguji apa respon daripada si orang kaya ini. Ternyata terbukti si orang kaya ini menjadi sedih. Kenapa dia sedih? Karena hatinya melekat kepada harta kekayaannya dibandingkan kepada Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata, alangkah sukarnya orang yang banyak hartanya masuk ke dalam kerajaan Allah.
Sekali lagi mau saya katakan, Yesus tidak melarang kita menjadi kaya. Dia datang ke dalam dunia justru agar kita memperoleh hidup di dalam segala kelimpahan. Itu tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Kita lihat Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dari ayat ini kita melihat Yesus tidak melarang kita menjadi kaya. Yang Yesus mau, kita jangan melekatkan hati kita kepada kekayaan kita, tetapi kepada Tuhan. Kita melihat orang-orang kaya saat ini. Survei membuktikan kecondongan hati mereka pada kekayaannya. Dia tidak sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan sebab dia berpikir, saya mempunyai kekayaan. Sehingga mereka menjadi sombong dan hatinya selalu tertuju kepada hartanya. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu yang terjadi pada umumnya. Tetapi saya mau katakan pada kesempatan ini, tidak semua orang kaya demikian. Ada orang-orang kaya yang berbaik hati. Abraham contohnya, Ayub contohnya. Bahkan yang lainnya di luar sana ada banyak orang-orang kaya juga yang suka membantu pekerjaan Tuhan dengan tulus. Jadi pada kesempatan ini saya mau katakan, tidak salah menjadi kaya, tetapi kekayaan yang ada pada kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, dan kita tidak melekat kepada kekayaan, mengandalkan kekayaan itu dan sombong, tidak. Tetapi kekayaan yang ada pada kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang banyak. Ini yang Tuhan mau. Kita lihat satu ayat dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apalah gunanya kita memiliki seluruh dunia? Artinya menjadi orang yang sangat kaya raya, memiliki segala-galanya, tetapi kehilangan nyawa, kehilangan keselamatan. Untuk apa? Tidak ada yang dapat menggantikan nyawa kita. Kekayaan tidak bisa. Jadi pada kesempatan ini saya mau mengajak kepada kita, jika kita diberkati Tuhan memiliki harta kekayaan, mari kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hati kita tidak melekat kepada kekayaan itu, sehingga kita menjadi orang yang sombong dan angkuh, mengandalkan kekayaan dan bukan mengandalkan Tuhan. Biarlah perenungan firman Tuhan yang menjadi satu peringatan bagi kita, untuk kita memiliki konsep pemahaman bahwa kaya tidak salah, tetapi kekayaan itu kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.